Bismillahirrahmanirrahim. A'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari Jumat ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ilmu, dalam majelis ibadah, dan ini mutlak karunia anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang fikih zakat. Ya. Yang tentunya di hari-hari ini banyak ditanyakan oleh para ikhwah untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, ada juga yang mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Baik. Az-zakah, zakat secara bahasa artinya adalah an-nama wa ziyadah. Yang tumbuh dan bertambah. Zakah az-zar', tumbuh tanaman. Zakah az-zar'u, tanaman tersebut tumbuh. Bahasa Arabnya itu, secara bahasa. Atau juga diambil dari at-taharah yang artinya suci. Dan dinamakan zakat dengan zakat karena mensucikan. Li'annahu yazku bihal mal bil barakah. Karena zakat mensucikan harta, menjadikan harta berberkah. Ya. Dan pula zakat mensucikan atau membersihkan dosa orang yang mengeluarkan zakat. Juga zakat dapat membersihkan jiwa. Ya. Secara istilah syar'i, secara istilah, zakat adalah ibadah maliyah, ibadah harta, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Memang niatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dari harta yang khusus. Tidak semua harta ada zakatnya. Dari orang yang khusus, tidak semua orang mengeluarkan zakat. Kepada orang yang khusus, tidak semua orang juga boleh diberikan kepada mereka zakat. Nah, jadi ibadah harta yang dikeluarkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang khusus, dari orang-orang yang khusus kepada orang-orang yang khusus. Sebagaimana kita tahu zakat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Hadis banyak dari Abdullah ibn Abbas, dari Abdullah ibn Umar, bunyal Islamu ala khams, dibangun Islam di atas 5 pondasi. Ya, rukun Islam diantaranya adalah wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Kemudian Allah banyak menggandengkan di dalam Al-Quran antara zakat dengan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, banyak sekali pula anjuran dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka zakatnya untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka tadi dari dosa dan dari penyakit-penyakit hati. Ya, seseorang bisa untuk membersihkan jiwanya, penyakit-penyakit hati. Bahkan di antara sebab seseorang bisa terhindar dari kejahatan musuh
dengki, mata jahat manusia dengan sedekah, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak ya dalam kitab 10 sebab agar terhindar dari hasad dan dari mata jahat manusia. Kemudian di antara sifat orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga untuk mereka, Allah berikan limpahan pahala untuk mereka. Sifat mereka adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di antaranya pada harta mereka ada hak yang harus mereka keluarkan untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Ya, jadi ada mustahik zakat itu yang dia terang-terangan saya mustahik zakat, dia minta-minta. Ada yang memang orang dia mustahik zakat tetapi tidak pernah meminta-minta. Dia mempunyai sifat iffah, afaf, ya afif, orang yang menjaga kehormatannya. Orang kira dia dalam keadaan berkecukupan padahal dia orang mustahik az-zakah. Nah, kemudian pula ya di sana banyak dalil ancaman untuk mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Di antaranya wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan mengira orang yang kikir, yang pelit atas apa yang Allah berikan kepada mereka, rizki yang Allah berikan kepada mereka, itu baik bagi mereka untuk mereka simpan. Yang mereka pelitkan itu bal huwa syarrun lakum, itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, nanti di akhirat akan dikalungkan harta mereka itu nanti di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Mereka yang menyimpan emas, perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, sampaikan kabar untuk mereka azab yang sangat pedih. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka dipanggang di neraka jahanam. Enggak cukup. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrika bagian depan tubuh mereka, kedua sisi tubuh mereka, bagian punggung tubuh mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Nah ini kapan? Di padang mahsyar. Berapa lama? 50.000 tahun sampai tegak pengadilan Allah. Ini belum diazab, belum jelas surga dan nerakanya nih. Menunggu pengadilan Allah, orang yang tidak mengeluarkan zakat itu diazab. Kalau bentuknya adalah unta, sapi, kambing atau domba yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka binatang tersebut akan menanduknya, menggigitnya, menginjaknya selama 50.000 tahun. Nah ini tadi disetrika nih, sambil dipanggang nih, selama 50.000 tahun. Alhamdulillah. Ya, kemudian ya banyak sekali kita kita ambil yang penting-pentingnya saja karena banyak pembahasannya. Hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka bagi hakim, bagi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk itu, mengambil paksa harta mereka. Ya. Dan apabila suatu kampung atau beberapa kampung, negeri tidak mau mengeluarkan zakat, maka pemerintah memeranginya. Kalau tadi diambil secara paksa nih, kalau perorangan nih cuma 2 orang, 3 orang diambil secara paksa. Tapi kalau berkampung-kampung mereka pasang badan, pakai pedang, nah diperangi oleh pemerintah sebagaimana dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Anak kambing saya nggak bayarkan zakatnya kepada kami akan perangi. Itu kata Abu Bakar. Unta di zaman Nabi mereka bayarkan zakatnya. Kemudian di zamanku satu ekor anak kambing saja tidak dia bayarkan, aku akan perangi. Nah itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Yang pertama adalah muslim. Ya, orang kafir Allah nggak terima amal ibadah mereka, zakat mereka. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidaklah yang menahan untuk diterimanya sedekah mereka itu, zakat mereka, ibadah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi muslim. Yang kedua, hur. Dia orang yang merdeka, karena budak dia tidak memiliki harta, bahkan dia tidak memiliki tubuhnya. Dia milik tuannya, bisa diperjualbelikan. Malikun nisab. Syarat yang ketiga adalah dia memiliki harta mencapai nisab. Kalau tidak sampai nisab, tidak ada wajib zakat. Nanti akan kita bahas secara detailnya. Nah, ya, jadi syarat nisab pun, nisab ini seperti apa? Yaitu harta lebih yang tidak dipakai untuk makan, untuk biaya pendidikan anak, untuk mungkin yang itu selalu dipakai ya. Jadi harta atau ya harta yang dihitung ada nisabnya itu yang istilahnya apa? Harta dingin ya, uang dingin gitu yang enggak dipakai. Ya, yang disimpan, yang ditabung, ya, yang nggak dipakai untuk kebutuhan dia. Kemudian syarat yang kedua harus sampai 1 haul. Nah, nanti ada pembahasannya insya Allah. Apakah orang pikun yang banyak hartanya, apakah anak yatim yang banyak hartanya wajib juga untuk mengeluarkan zakat? Yang benar, ya ada khilaf. Yang benar pendapatnya di kalangan para ulama adalah tetap wajib zakat untuk orang pikun yang, karena orang pikun sebenarnya kan nggak ada akal ya. Rufi al-qalam, dan diangkat pena dari 3 orang, orang yang tidak berakal sampai dia berakal, anak kecil sampai dia balik, ya. Tetapi ini terkait dengan harta mereka, bukan terkait dengan apa yang mereka lakukan, dari itu sholat, puasa, haji, nggak ada kewajiban mereka nih, ya. Tapi kalau harta mereka tetap ada apa? Ada kewajiban untuk dikeluarkan, untuk dibersihkan. Ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Ahmad, Laits ibn Sa'ad, dan ini riwayat dari Umar bin Khattab, Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Umar, Jabir bin Abdullah, dan para sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, seseorang yang dia memiliki harta, tetapi dia punya juga hutang. Dia punya uang 100 juta di tabungannya. Dia punya hutang juga 100 juta. Apakah yang seperti ini ada wajib untuk mengeluarkan zakat? Dia punya uang 100 juta, dia pegang. Ada di tabungannya. Ada dia simpan. Kemudian dia punya hutang pula 100 juta. Apakah dia wajib untuk mengeluarkan zakat? Apabila uangnya tersebut selama 1 tahun mengendap pada dia pegang terus nih uangnya nih. Tidak dia bayarkan hutangnya. Maka wajib dia untuk mengeluarkan zakat 100 juta yang dia pegang tersebut. 2,5 juta dia keluarkan. Begitu ya? 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta ya. Nah, kalau dia tidak mau keluarkan zakat dari 100 juta tersebut, bayarkanlah hutangnya. Selesai. Kalau dia tidak mau bayarkan zakat dari 100 juta yang dia pegang itu, bayarkanlah hutangnya. Selesai. Dia nggak ada wajib zakat lagi. Jelas insyaallah. Nah, kemudian seseorang yang dia meninggal dalam keadaan belum mengeluarkan zakat. Ya. Nah, diingat urutan harta si mayit dikeluarkan oleh ahli waris, urutannya yang pertama adalah untuk kepengurusan jenazah dia. Ya, yang pertama kali diambil dari harta si mayit adalah untuk ngurusin jenazahnya. Kalau tidak ada pihak DKM, tapi alhamdulillah ya biasanya kalau untuk urusan kemalangan seperti ini, DKM masjid,
RT itu ada perhatian lebih. Bahkan siapapun, saudara, keluarga, teman, itu yang menanggung penyelenggaraan jenazah. Ambulan dibayarin, apalagi cuman kafan, ya, orang yang gali, semuanya. Ya. Nah kalau tidak ada, nah baru diambil dari harta si mayit. Diambil dari harta si mayit. Yang pertama. Yang kedua, masih ada uangnya lebih dan ternyata uang tersebut belum dikeluarkan zakatnya, maka dikeluarkanlah zakatnya. Ya uangnya ada 100 juta nih, belum dikeluarkan zakatnya, dan dia pun berwasiat untuk dikeluarkan zakatnya. Keluarkan dulu zakatnya sebelum dia bayar hutang kepada makhluk. Rasulullah SAW bersabda, dainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang seseorang kepada Allah lebih berhak untuk dia tunaikan daripada hutang kepada makhluk. Yang kedua nih. Yang ketiga, pembayaran hutang yang di sana ada barang gadaiannya, agar barang gadaian tersebut diambil dan kembali menjadi harta yang dibagikan. Yang keempat, hutang yang di sana tidak ada barang gadaiannya. Yang kelima, wasiat. Tunaikan, tidak boleh lebih dari sepertiga harta si mayit. Baru yang keenam adalah waris. Sisa uang 90 juta. Ya berarti dan diwasiatkan sepertiga harta saya wasiatkan untuk disedekahkan, untuk diwakafkan. Diambil 30 juta untuk wakaf, untuk sedekah, 60 juta itulah warisan. Gitu ya. Tidak mungkin ada wasiat. Ya. Nah, kecuali mesti di sana ada harta waris. Bisa jadi nggak ada wasiat. Si mayit dia berwasiat untuk bikin masjid, untuk bikin rumah sakit gratis, untuk bikin musola ini dan itu, rumah tahfidz. Tapi sebelum ditunaikan, ternyata uang dia tuh sudah habis duluan untuk tadi bayar hutang. Jadi boro-boro arisan tuh. Ya, wasiat pun nggak ditunaikan. Barakallahu fikum. Kemudian menunaikan zakat wajib itu pada hari di mana dia terkena wajib zakat. Sekarang tanggal berapa nih? 26 Ramadan. Di 26 Ramadan ini dia punya uang, misalnya dia punya harta 100 juta misalnya. Maka paling lambat dia keluarkan zakatnya adalah 26 Ramadan tahun depan tuh. Hari itu harus dia bayarkan semua harta zakatnya. Tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat, tetapi boleh untuk mendahulukan pembayaran zakat. Kena wajib zakatnya tanggal 26 Ramadan. Rajab atau Sya'ban udah dia keluarin zakatnya, boleh nggak? Boleh. Mendahulukan pembayaran zakat hukumnya boleh, mengakhirkan pembayaran zakat hukumnya tidak boleh. Wajibnya kapan? Di hari dia terkena wajib zakat itu. Mana dalilnya? Rasulullah SAW beliau mengambil zakat paman beliau Abbas ibn Abdul Muthalib untuk 2 tahun ke depan. Belum lagi wajib zakat. Tapi sudah dikeluarkan apa? Zakatnya oleh Abbas ibn Abdul Muthalib. Nah jadi boleh ya untuk mendahulukan pembayaran zakat. Barakallahu fikum. Kemudian pemerintah membuat badan amil zakat. Sebagaimana Nabi SAW dalam pemerintahan beliau membuat badan amil zakat. Dan di negeri kita alhamdulillah ada badan amil zakat nasional. Baznas. Baik. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya badan amil zakat itu hanya mengambil harta yang zahir dan tidak mengambil harta yang batin. Harta terbagi menjadi 2. Ada harta yang zahir, ada harta yang batin. Apa itu harta yang zahir? Harta yang terlihat oleh orang. Enggak mungkin dia tutup. Batin adalah harta yang tidak dia lihat-lihatin ke orang tuh. Harta yang zahir itu apa? Peternakan, perkebunan, pertanian. Ya, enggak mungkin peternakan
nggak kelihatan sama orang. Oh sekarang ada dikandangin, ya kandang besar, kemudian nggak kelihatan sama orang tuh ada berapa jumlah sapinya, kan kayak gitu sekarang ya, banyak tuh. Ada nggak zakatnya? Tidak ada zakatnya selama diberi pakan. Jumlah kambing dari 40 sampai 120 ekor lewat setahun itu cuma 1 ekor zakatnya cuma. 30 ekor gimana? Nggak ada zakatnya, nggak sampai nisab. Dia punya 40 ekor, tahun depan baru 80, tetap satu tahun 1 ekor. Sampai 120, dari 120 sampai 200, sampai 210 barulah 2 ekor. Ya, nah, dan harus saimah. Saimah itu digembalakan, diabur, bukan diberi pakan. Kalau di Bandung kita nggak lihat yang kayak gini. Mungkin di kampung-kampung, ya, atau mungkin di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi yang lahannya sangat-sangat luas, ada kebun kelapa, kebun sawit, kebun karet, kayak gitu nggak. Entah berapa puluh atau ratus hektar punya satu orang. Ya, nah dia taruh kambingnya di situ, dia taruh sapinya di situ, beranak pinak sendiri. Nah yang seperti ini saja yang ada zakatnya, gitu ya. Baik. Jadi badan amil zakat mereka hanya mengambil harta zahir, betul. Pertanian begitu juga nih, sawah. Bagaimana pengairannya? Mudah pengairannya 10%. Sulit pengairannya 5%. Kalau sudah lebih dari 750 kilo sekali panen. 1 ton panennya. Nah keluarkan 1 kintal. Kalau pengairannya mudah, sawah tak ada hujan, ada irigasi lah. Tapi kalau seandainya pengairannya sulit, sewa orang untuk ngairin, pakai pompa, maka 5%. Nah ini saja yang ada zakatnya. Maksudnya yang diambil zakatnya oleh Baznas. Sedangkan emas, perak, mata uang itulah yang dikatakan dengan harta batin. Tidak dia tidak dia perlihatkan kepada orang harta tersebut. Nah ini dikeluarkan oleh orangnya sendiri. Dia lihat sepupunya, keluarganya yang tidak menjadi tanggungan dia. Bibinya, 2 pupunya, ya 2 pupu itu sebuyut, kalau sepupu dia sekakek atau senenek. Teman kecilnya, tetangganya, nah dia sendiri yang mencari, dia sendiri yang mengeluarkan zakatnya, ya. Kemudian harta apa saja yang ada zakatnya? Tidak semua tadi disampaikan, tidak semua. Tadi sudah dibahas siapa yang mengeluarkan zakat, tidak semua orang mengeluarkan zakat. Ya, orang kafir nggak mengeluarkan zakat, budak tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak punya harta sampai nisab tidak wajib mengeluarkan zakat. Harta apa saja yang ada zakatnya? Tidak semua harta juga ada zakatnya. Yang ada zakatnya, harta yang ada zakatnya yang pertama adalah emas, yang kedua perak, ya, emas dan peraknya. Kemudian di sana ada pertanian dan perkebunan. Tidak semuanya juga ada zakatnya. Pertanian dan perkebunan yang ada zakatnya cuman 4. Kurma, zabib atau kismis, ya, anggur yang dikeringkan, gandum, kemudian barley. Ya, ini sejenis ya barley. Ya sejenis syair ya, apa namanya, sejenis gandum juga, ya. Nah ini serumpun dengan padi. Kalau syair ini, gandum ini serumpun dengan padi, karena itu padi ada zakatnya. Ya padi ya, bukan beras. Jadi berapa panen padi? 1 ton. 1 ton panen padi keluarkan 1 kintalnya, karena sudah kena nisab tuh. Nisabnya 5 awak. Nah, 5 wisak. 1 wisak itu 60 sok.
1 sok kita ambil yang 2,5 kilo untuk zakat mal, kita untuk zakatul fitr ambil yang 3 kilo. Biar lapang kaum muslimin kita bisa mengeluarkan zakat lebih. Kalau 2,5 kilo kali 60 kali 5, berapa tuh? 2,5 kilo kali 60 sok, 60 kali 5, 750 kilo. 750 kilo itu nisab. Kalau panen di bawah 750 kilo nggak ada wajib zakat. Di atas 750 kilo terkena nisab. Bagaimana pengairannya? Mudah pengairannya, tadi Anda sampaikan, maka usyr 10%. Sulit pengairannya, nisful usyr, yaitu 5%. Jelasin insyaallah. Dia punya peternakan, dia punya pertanian, tomat kah, cabe kah, bayam, kangkung, berpuluh juta, beratus juta perputarannya, nggak ada zakatnya itu. Jumhurul ulama sekalipun, jumhur semuanya sepakat, ijma, nggak ada zakatnya. Di zaman Nabi SAW banyak buah-buahan, ya, banyak perkebunan, ada bawang merah, ada bawang putih, nggak ada zakatnya itu. Ya, kata Rasulullah ada kurros itu bikin kucai, mirip dengan kucai ya. Man akala min hataini syajaratain khabithatain fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan 2 tanaman busuk ini jangan dekat-dekat masjid kami 3 hari lamanya. Karena malaikat terganggu sebagaimana terganggu anak Adam. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu Banu Adam. Apa 2 tanaman busuk tersebut? Bawang merah dan bawang putih. Ya. Dan Umar bin Khattab dalam khutbah Jumat terakhir beliau menyampaikan fikih tentang 2 tanaman ini. Siapa yang makan 2 tanaman ini falyumithuma tabhan, maka matikan bau busuknya dengan dimasak. Nah, kalau kita kan semua masakan masih ada bawang merah, bawang putih. Ya, dari bala-bala sampai gulai ada bawang putih, bawang merahnya ya enggak? Enggak ke masjid atau gitu mah. Ya, tapi maksudnya yang dimakan mentah-mentah, kan ada sebagian ikhwah sakit untuk antibiotik istilahnya. Dia enggak pakai obat, dia pakai bawang putih. Atau makan sate atau gulai yang ada bawang merahnya, nah berbiji-biji kan nyegap, kuat baunya itu. Nah, itu enggak boleh ke masjid. Ya. Kemudian mawashi, yang ada zakatnya mawashi peternakan. Apa peternakan yang ada zakatnya? Pun cuma 3 jenis. Apa saja itu? Unta, sapi, domba atau kambing. Kerbau masuk ke sapi nih. Dia punya ayam beribu, nggak ada zakatnya. Di zaman Nabi ada ayam. Dia punya ikan, nggak ada zakatnya. Dia punya apa lagi sekarang? Ternak apa biasanya orang? Jangkrik. Nggak ada zakatnya. Punya berapa ratus ribu jangkrik. Dan perputarannya pun nggak sedikit juga, ya nggak? Ya. Kemudian rikaz. Rikaz harta karun. Mau gali sumur, taunya ada peti dalamnya emas, peninggalan negeri sebelum peninggalan dari zaman sebelum datangnya Islam. Itu namanya rikaz, itu namanya harta karun. Kalau misalnya ada ya gambar Soekarno cenah, berarti itu bukan harta karun tuh. Itu harta orang kependem di tanah kita tuh. Cenah ya ge. Hayawe nu percaya mah tapi saha ge gitu. Nah, yang seperti ini namanya luqotoh, barang temuan. Ada hukumnya lagi. Ada hukumnya lagi nih. Kalau ini diumumkan selama setahun. Ya. Tetapi yang namanya harta karun zaman Majapahit udah datang Islam belum ya? Kalau
terlihat, diteliti bahwasanya emas-emas yang ada di peti tersebut itu dari zaman belum datang Islam ke Indonesia. Maka itu harta karun, dikeluarkan zakatnya besar. Kalau tadi emas perak itu cuma 2,5%. Kalau harta karun berapa persen? 20%. Khumus, 1/5. Mau sedikit atau banyak? Dikeluarkan zakatnya 20%. Langsung kita percepat ya, masih banyak pembahasannya. Masuk kita ke zakat emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk zakat dinar keping emas itu 20 dinar nis dinar. Ya. Untuk 20 dinar itu setengah dinar. 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram. Kali 20. 85 gram. Itu nisab emas. Dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Seseorang punya emas 100 gram. Berarti dia keluarkan 2,5 gram. Ya. Kemudian perak, dirham. Dirham di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah SAW menetapkan zakat dirham itu adalah 200 dirham. 200 dirham, dia dikeluarkan 2,5% juga sama. 200 dirham sekarang ini sama dengan 595 gram. 200 dirham di zaman Nabi sekarang ini sama dengan 595 gram. Sekarang berapa harga perak? Tunggu dulu. Pokoknya perak kalau sudah mencapai 595 gram maka terkena wajib zakat. 2,5% juga. Sama tadi, emas kalau sudah sampai 85 gram maka terkena wajib zakat. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah sekarang mata uang nih. Nah ini menjadi pembahasan kita nih. Yang menjadi alat pertukaran di zaman kita adalah mata uang. Rupiah, ringgit, real, dolar, dan yang lainnya. Dulu di zaman Nabi SAW yang menjadi alat pertukaran adalah emas dan perak, dinar dan dirham. Ya. Maka para ulama mengkiaskan mata uang itu ke emas dan perak. Tadi Yana sedikit ada yang ketinggalan. Di zaman Nabi SAW ada batu-batu mulia. Ada harganya melampaui emas, berlian. Ada mutiara, ada zabarjad, ada zamrud, ada lu'lu', marjan, itu semua apa? Ada yang sebijinya, ada yang 3.000 perak juga ada. Mutiara nih, ada yang 200 juta per bijinya. Per bijinya 200 juta. Nah, itu enggak ada zakatnya. Ada benda tersebut di zaman Nabi enggak? Di Al-Quran aja Allah sebut. Harganya melampaui emas dan perak. Kita beribadah harus pakai dalil. Harus pakai ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, terutama hal-hal besar nih, zakat nih, harus jelas dalilnya. Seseorang dia mengeluarkan zakat, saya mengeluarkan zakat emas perak saya enggak 2,5%, saya mau keluarkan 10%. Apa hukumnya Kang Iqbal? Orang yang mengeluarkan zakat emasnya 10%, saya emang enggak 2,5%, 10% cenah, emas. Apa hukumnya? Boleh-boleh aja atau gimana? Bid'ah. Jelas itu bid'ah, mungkarah. Enggak Allah terima. Salat subuh 10 rakaat, bagus enggak? Mungkin bagi sebagian orang bagus ya enggak? Nambah sujud, nambah baca Quran, nambah ruku, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua madhab, semua kelompok, golongan pun bilang ini bid'ah. Semua akan mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, jadi ada aturannya. Ibadah itu.
Nah, tadi nggak bisa seseorang dia berzakat dengan emas, dengan apa tadi? Berlian, mutiara, zabarjat, nggak tahu apa zabarjat nih ya, zamrud, seperti itu. Kadang nggak ada dalilnya. Nah, sekarang kita kembali ke mata uang. Sekarang yang menjadi alat pertukaran di zaman kita adalah mata uang. Maka para ulama mengkiaskan mata uang itu ke emas dan ke perak. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengkiaskan mata uang itu ke emas. Kalau ke emas berarti berapa? Berapa uangnya? 85 juta kalau 1 juta ya 1 gramnya. Sekarang Ana baru tahu juga. Karena setahun sekali kita bahas fikih zakat ya. Tahun lalu masih 1 juta, tahun sekarang udah 1 juta, 1.249.000 rupiah. 1.250.000 rupiah. Kali 85, 107 jutaan kurang lebih. Coba dihitung. Ya, 1.250.000 kali 85 gram. Kurang lebih 107 jutaan tuh. 250.000, 106 jutaan, 250.000. Subhanallah. Jadi kalau seseorang punya uang tadi sebanyak 100 juta, 250.000. Kalau punya uang 85 juta kena nisab enggak? Sekarang kena nisab enggak? Enggak kena nisab. Enggak kena. 100 juta kena enggak? Enggak kena. Jelas ini insyaallah? Baik. Kenapa jumhur ulama mengkiaskan ke emas? Karena harga emas stabil. Emang betul. Dari zaman Nabi sampai sekarang itu stabil, sama. Harga 1 ekor domba, ya terkadang, ya itu 1 dinar. 1 dinar berarti 1.250.000 kali 4,25 gram. Berapa tuh? 1 juta aja udah 4.250.000. Ya, berarti 5 jutaan. 5.250.000. Harga 1 ekor kambing segitu kan? Kadang dapat juga enggak 2 ekor segitu. Dapat. Rasulullah nih bilang ke salah seorang sahabat. Ini uang 1 dinar beliin domba. Dibeliin domba ketika mau dibawa kepada Nabi, dia ditawar sama orang. Aku belilah ini dengan harga 2 dinar. Ini besar nih. Ini memang untung-untungan terkadang. Ya. Ya udah, harga 2 dinar. Ini saya beliin dengan harga 2 dinar, dijual sama sahabat ini. Harga 2 dinar, jadi dapat keuntungan berapa itu? 100%. Dibelikan lagi 1 dinar domba, dibawa ke Nabi, ya Rasulullah, ini dombanya, ini uang 1 dinar. Utuh. Ya. Nah, jadi harga dinar, harga domba masih sama sampai sekarang pun segitu juga harganya, kan gitu? Berbeda dengan harga perak. Harga perak di zaman Nabi SAW 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. 12.000. Asalnya cuma 10.000. Coba bayangin. Jauhnya. 12.000 kali 595 gram. Berapa tuh? 8 juta kurang. 7 juta berapa? 7.700.000 ya. Ya, 12.000 kali 555. Berapa? Kalau 14.000, 8,5 juta kalau 14.000. Kalau 12 kalau 12.000 bawah itu berarti 7 jutaan. Nah, coba bayangkan sekarang. Sekarang nisab perak itu cuman di angka 8,5 juta. Nisab emas di angka 107 juta. Berapa kali lipat tuh? Harusnya sama. 595 gram perak itu di zaman Nabi sama dengan 107 juta. Jelas ini? Karena itulah jumhur mengkiaskan ke emas. Tidak mengkiaskan ke perak. Jelas ini insyaallah? Yang benar pendapatnya ila adna nisobain, ke nisab yang paling rendah.
Apa nisab yang paling rendah sekarang? Perak. Kenapa kok ke perak? Karena perak pun dijadikan juga alat pertukaran oleh Nabi di zaman Nabi SAW. Kan harganya nggak stabil. Siapa yang ngasih harga? Siapa yang membuat harga perak jatuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah karena sekarang ini harga perak jatuh, perak jadi nggak ada syariat untuk dikeluarkan zakatnya? Tetap dikeluarkan apa? Zakatnya kan? Perak. Nah, begitu juga mata uang. Ya. Mata uang ini dia bisa masuk ke emas, bisa masuk ke perak. Seperti ini contohnya. Seseorang punya emas 80 gram. Kena zakat nggak? Sampai nisab nggak nih? Enggak sampai nisab. Tapi dia juga punya uang 20 juta. 5 gram berarti berapa harganya? Kalau 1.210? 5 gram berapa? 6 juta. Berarti kalau dia punya uang 10 juta dengan 80 gram, kena nisab nggak nih? Kena nisab. Karena mata uang pun bisa masuk ke emas. Berbeda, seseorang punya punya emas 80 gram, dia punya perak 400 gram. Itu nggak bisa masuk emas ke perak, perak ke emas, nggak bisa. Masing-masing ada apa? Masing-masing ada nisabnya, ditentukan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan mata uang bisa ke emas, bisa juga ke perak. Nah, perak misalnya, dia cuma punya perak 200 gram. Dia punya uang 6 juta. Kena nggak nih? Uang 6 juta ini diikut sertakan ke perak. Maka terkena nisab. Jelas ini insya Allah? Mata uang, kenapa mata uang bisa kesana kesini? Karena mata uang ini dia kedudukannya sebagai emas dan perak sebagai alat pertukaran di zaman Nabi. Ya, emas dan perak itu menjadi alat pertukaran zaman Nabi SAW. Sekarang adalah mata uang, rupiahnya, dolarnya, ringgitnya. Jadi bisa masuk ke emas, bisa masuk ke perak nih. Nah, sekarang mana yang paling benar pendapatnya? Wallahu a'lam. Ana lebih cenderung pada pendapat tadi yang sudah disampaikan, nisab yang paling rendah, dan ini adalah pendapat Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Ya, yang pertama kenapanya? Karena perak pun ada. Kenapa harus dikiaskan ke emas? Padahal perak pun dijadikan juga alat pertukaran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dikatakan harga perak tidak stabil, yang menjadikan harga perak itu jatuh pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kemudian ketika harga perak pun jatuh, masih berlaku syariat wajib dikeluarkan zakat perak tersebut. Jelas ini insya Allah? Nah, jadi kalau punya uang 10 juta udah kena nisab belum? Udah kena nisab tuh. Tadi 8 juta berapa? 8 juta 450, 500. 8 juta 500. 10 juta aja. 10 juta, seorang punya uang 10 juta. Oh ini Masya Allah ya, beberapa waktu lalu cari-cari masih 10 ribu, masih 10 ribu. Jadi kalau 10 ribu tuh 1 gram perak cuman 5 juta 950 ribu kena zakat. 5 juta 950, sekarang 8 juta 500 ya. Nah, seseorang punya uang 10 juta, udah kena nisab belum? Tanggal 20, 20 genap. 25. Oh ya malam nanti ya. Malam nanti. Ingin cepat-cepat lebaran aja kali ya. Tanggal 25 Ramadan, dia dapat uang 10 juta. Entah 10 juta tersebut dari THR perusahaannya kah? Entah dari hadiah pamannya kah? Entah dari keuntungan penjualannya kah? Entah dari pekerjaan apapun profesinya. Ya. Warisan kah? Dia dapat 10 juta dari warisan misalnya. Dari yang halal. Dari yang halal. Ditulis tuh tanggal 25 Ramadan 10 juta. Ya. Besok 26 Ramadan dapat 10 juta lagi. Dari perdagangan dia, Masya Allah, dagangnya pesat, setiap hari keuntungan dia 10 juta, 10 juta. Untuk makan, pakaian, tempat tinggal, untuk
beli hewan kurban nanti pas Idul Adha, kemudian biaya pendidikan anak, itu dari yang lain. Dari yang lain, enggak dari 10 juta ini 10 juta ini uang aman nih. Subhanallah ya. 10 juta. Tanggal berapa tadi? 25. Besoknya 10 juta lagi. Besoknya lagi 27, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tahun depannya seseorang, dia ini setiap hari ngeluarin zakat, ya enggak? Misalnya tanggal 25 Ramadan, dia punya uang kan 10 juta, Anda bilang. Kemudian tahun 25 Ramadan tahun depannya, di rekening dia udah 100 juta. Berapa yang wajib dia keluarkan tanggal 25 Ramadan, Pak Kiki? Yang 10 juta, berarti hanya dikeluarkan berapa? 250 ribu. Kenapa enggak 100 juta? Kan di rekening dia total udah 100 juta. Ya, karena belum sampai satu haul tuh yang 90 juta, yang sudah sampai haul hanya yang 10 juta. Jelas ini insya Allah. Nah, kalau pencatatannya baik, pembukuannya baik, maka dia seperti ini nih, bisa dia sampai mengeluarkan zakat setiap bulan, setiap pekan, bahkan setiap hari kalau Allah bukakan harta untuk dia. Itu kalau pembukuannya bagus tuh. Ya. tanggal 25 Ramadan 10 juta, 26 10 juta, sampai Syawal setiap hari, sampai setahun penuh. Ya seperti itu, maka setiap hari dia keluarkan apa? Zakatnya 250 ribu, 250 ribu, 250. Tapi kebanyakan malas menulis. Ya. Jadi bagaimana? Tanggal 25 Ramadan tahun depan yang wajib dikeluarkan zakat hanya yang 10 juta kan? Tapi dia nggak mencatat yang lainnya. Ya sudah, totalin aja semuanya. Boleh nggak tadi mendahulukan pembayaran zakat? Boleh. Jelas ini? Totalin aja semuanya, 100 juta. Berarti berapa? 250, 2,5 juta dikeluarin zakatnya. Padahal yang wajib zakat cuma yang 10 juta tuh. Yang 90 belum kena wajib zakat, jelas ya. Kenapa belum kena wajib zakat? Belum sampai satu haul. Jelas ini insya Allah. Wah saya mah usahanya rokok, zakat. Iya, kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah nggak akan terima. Bikin masjid, bikin pesantren, rumah sakit gratis, dari rokok, dari narkoba, dari korupsi, dari haram, Allah gak akan terima zakat. Allah gak terima sedekahnya, apapun dari yang haram, Allah gak terima. Ya, jangan dikira dia uang riba dia menumpuk nih, kemudian dia bantu orang-orang susah, dia bikin pesantren, dia bikin masjid, dia bikin banyak orang sholat, setiap sholat 5 waktu penuh orang sholat, gak ada zakatnya. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jelas ini untuk zakat harta nih, zakat uang. Jelas ya? Nah. Kemudian yang berikutnya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an tukhraj shadaqatu mimma na'udhu lil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat apa yang kami persiapkan untuk perdagangan. Modal. Ya. Sepatu, baju, besi, rumah, apa lagi? Mobil yang diperdagangkan pokoknya. Nah, ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya ada zakat perdagangan itu. Kapan? Kalau sudah mulai ada niat dijual. Tanggal 25 Ramadan, rumah dia niat dijual. Jual rumah kayak jual bala-bala Ramadan. Enggak kan? Ya enggak, Ramadan mah jual bala-bala sakumaha ge seep. Rumah sejak dia niat untuk menjual rumah tersebut, mungkin bisa bertahun-tahun, terkadang 10 tahun gak laku, ya enggak? 10 tahun gak laku.
Sejak dia berniat untuk menjual rumah, tanah, mobil, maka dihitung, teng. Ya, 10 tahun. Wah, berapa tuh zakatnya? 1 miliar harganya rumah. Berarti berapa zakatnya? 1 miliar? 25 juta. 25 juta nih. 10 tahun. Berapa 10 tahun? 250 juta. Eta kalau masih 1 miliar ya, kan harga rumah naik terus. Udah mau 1 miliar, oh sekarang udah 2 miliar harganya. Nah ya segitulah. Intinya bagi jumhur ulama ada zakat perdagangan. Jelas ini ya. Dan wallahu alam, ana lebih cenderung ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadil Wadi rahimahullahu taala, ya, nah, enggak catat. Abu Ubaid rahimahullahu taala dan banyak para ulama lain mengatakan tidak adanya zakat perdagangan. Ya. Kenapa? Yang pertama, semua hadis yang datang tentang wajibnya untuk tadi hadis yang tadi, ya, wajib untuk mengeluarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk didagangkan, itu semuanya dhaif. Semua hadis yang datang tentang itu semuanya dhaif. Yang pertama nih. Kemudian yang kedua, justru datang dalil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang namanya zakat perdagangan. Datang para pedagang kuda dari Syam kepada Umar bin Khattab dan berkata, mereka bawa kuda nih untuk diperjualbelikan. Ya wahai Amirul Mukminin, tolong ambil dari kami zakat perdagangan kami. Kuda nih, kuda. Khail. Tahu khail? Beda kuda khail. Ini khail ini yang dipakai untuk perang, untuk pacu, bukan kuda untuk kereteknya ya teman. Keretek, delman. Ya, itu 10 juta, anaknya mungkin ya 20 juta dapat. Kalau khail itu harganya 1 miliar. Harganya sampai 600 juta, 800 juta. Itu kuda perang, itu harganya segitu satu ekor tuh. Itu khail namanya. Ya, bahkan 1,4, 1,5 gitu. Apalagi kuda Arab ya. Khailnya itu kuda Arab, segitu harganya tuh. Satu ekor. Banyak dia bawa. Datang ke Umar bin Khattab, tolong ambil dari kami zakatnya. Kalau dikiaskan ke emas sudah sampai belum nisabnya? Sampai. Kata Umar bin Khattab, innahu lam yaf'al dzalika sahibai min qabli. Ini tidak dilakukan oleh 2 sahabatku sebelumnya. Rasulullah dan Abu Bakar tidak mengambil zakat perdagangan. Fa'alahu musirrin. Mereka para pedagang mohon-mohon kepada Umar bin Khattab untuk diambil zakatnya. Wallahu wa kadzalik. Umar bin Khattab pun memohon-mohon juga untuk tidak bisa nerima karena tidak ada dalil. Masya Allah ya, ini soleh, maksudnya mana ada orang kayak gini sekarang. Di majelis tersebut ada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ya Amirul Mukminin khudh minhum ala annaha shadaqah min as-shadaqat. Wahai Amirul Mukminin, ambil saja dari mereka itu sebagai sedekah, bukan dari zakat. Kalau sedekah ada batasannya, enggak berapa persennya? Nggak ada, 100% hartanya dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh nggak? Dalam keadaan dia masih kuat, dia mampu boleh ya. Kalau dalam keadaan sakit nggak boleh. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setengah hartanya Umar bin Khattab keluarkan. Ya, baik. Nggak ada batasannya, 30%, nggak ada batasnya. Ya, diambil oleh Umar sebagai sedekah. Mereka pun meniatkan ini sedekah bukan zakat. Iya ya, nggak apa-apa, sedekah bukan zakat. Lapang juga lah Umar bin Khattab.
Jelas ini insya Allah? Berarti nggak ada yang namanya zakat perdagangan. Dan orang yang mengatakan ada zakat perdagangan, mengatakan bahwasanya nggak ada zakat tadi sayur mayur. Kita ngelihat berapa banyak toke-toke sayur ya. Maksudnya perputaran mereka kalau sedang panen itu bisa sepekan, 2 pekan berturut-turut, 1 hari mereka dapat ratusan juta. Per hari ratusan juta nih. Dan mereka bilang nggak ada zakatnya. Jumhur yang mengatakan ada zakat perdagangan untuk sayur nggak ada apa? Zakat perdagangan. Tuh, mereka sepakat. Dan banyak bentrok dengan hadis lain. Misalnya, seseorang jual unta, cuman punya 2 ekor atau punya kambing 10 ekor. Kambing 1 ekor tadi berapa? Kambing 1 ekor tadi harganya 4 jutaan lah. Kali 10 berarti berapa? Sudah kena nisab belum? Kalau jadi 40 juta. Berapa tadi? 1 ekor 4 juta. Punya 10 berarti 40 juta. Udah kena nisab belum kalau itu dikiaskan zakat perdagangan ini ke emas atau ke perak? Tadi zakat perak berapa nisabnya? 8 juta. Berarti udah kena nisab belum? Udah kena nisab. Ini gimana nih? Dia jualan 10 ekor kambing untuk jual. Rasulullah bilang kalau kambing itu 40 ekor sampai 120 ekor cuman 1 cuman. Ini jadi yang mana yang didahuluin nih? Bilang jumhur, ini gimana jumhur? Saya jualan kambing 10 ekor, udah kena nisab kalau dikiaskan ke perak nih. Yang enggak usah ada khilaf lah. Misalnya Unta 1 ekor bisa 45 juta lah, 40 juta sampai 45 juta. Kali 3, dia punya 3 ekor unta. Berarti berapa tuh? 45 kali 3, 135. Udah kena nisab emas belum? Sudah kena nisab emas. Saya jualan 3 ekor unta. Saya harus kena zakat enggak? Kata jumhur kena zakatnya karena sudah melebihi nisab. Ya, tadi 107 ya, 107 juta. Rasulullah menetapkan untuk unta itu 5 ekor. Baru dikeluarkan zakatnya 1 ekor domba cuman. Kalau 5 ekor. Nah, gimana jumhur ini? Beradu, banyak dalil beradu. Mereka melihat pun mungkin pengusaha, pedagang yang lancar aja tuh. Yang lancar, luar biasa. Yang seret gimana? Ya. Setiap hari berbulan-bulan gak ada penjualan satupun. Penjualan 1 hari 1 pasang sendal cuman. Ya. Makan sendal dia, maksudnya gak ada yang dimakannya. Untuk nabung aja gak ada, untuk bayar anak sekolah gak ada. Coba tanya orang Cibaduyut tuh. Ya. Kayak gitu. Ini kan gimana? Bertahun-tahun seperti itu. Ya, bertahun-tahun seperti itu. Apa yang dia makan? Ditulis hutang. Barang ada yang kejual, ada yang rusak, dimakan tikus, ini semua enggak semuanya apa? Kejual. Dan intinya enggak ada dalil jelas dari Nabi berapa nisab zakat perdagangan. Dikiaskan ke emas atau ke perak enggak ada dalilnya. Dari Nabi SAW. Berapa persen yang dikeluarkan? Mereka berhujah karena barang dagangan itu sama dengan emas dan perak yang terendap. Emas perak mah mau dijual kapanpun laku, ya nggak bisa. Diganti sama uang, diganti sama barang laku kan? Eta sepatu bisa nggak diganti sama barang kapanpun? Nggak bisa dikiaskan seperti itu. Ya, nah, jadi pendapat Anda ikut pendapat Syekh Albani, pendapat Syekh Mukbil, pendapat ulama yang lain, bahwasanya tidak ada zakat perdagangan. Jadi dari zakat itu apa? Zakat emas dan perak, mata uang. Dari manapun dia mendapatkan
uang tersebut dari perdagangan misalnya. Tadi perdagangannya keuntungan dia setiap hari, Masya Allah ada yang lancar nih setiap hari. 10 juta keuntungannya, 100 juta keuntungannya. Dari manapun dia mendapatkan harta tersebut dari yang halal, dari perdagangankah? Dia sebagai karyawankah? Dia dapat dari warisankah? Dari hadiahkah? Dari hibahkah? Dari sodakohkah? Ya, dari yang halal sampai nisab, sampai haul keluarkan zakatnya. Untuk para pedagang banyak keluarkan apa? Sedekah. Karena banyak sumpah palsu, banyak bohong. Itu kata Rasulullah tuh pedagang. Ya, nah. Untuk zakat perdagangan itu pendapat ana, wallahu alam. Kemudian zakat pertanian enggak perlu, tadi udah ana bahas ya. Zakat peternakan juga sekilas sudah ana bahas. Kita sekarang masuk siapa saja yang boleh mendapat zakat. Allah sebut di surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin fi sabilillah wa ibn sabil. Afwan. Jadi ada perlu luruskan. Untuk zakat domba itu dari 40 sampai 120 satu ekor. Dari 121 sampai 200. Anda bilang tadi 210 ya. Ya, dari 121 sampai 200 ekor itu 2 ekor. Dari 201 sampai 300 itu 3 ekor. Kemudian setelah itu kelipatan 100. Ini untuk nisab kambing atau domba. Ya. Nah, kita kembali. Yang Allah sebutkan mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah 8 golongan di surat At-Taubah ayat ke-60. Siapa saja mereka itu? Yang pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang fakir yang pertama, yang kedua orang miskin. Orang fakir itu lebih payah keadaannya daripada orang miskin. Untuk kebutuhan hari itu saja nggak cukup. Itu orang fakir. Ya, mungkin yang gajinya sekarang ini 1 bulan berapa? Sekarang mungkin kalau yang dikatakan pas-pasan berapa ya 1 bulan tuh? Tergantung orang yang nusok ngabaso mah sabarage beak kan. Berapa? Mungkin 2,5 juta. 2,5 juta udah ngepas ya. Atau kurang. Anak 2 nih. Anak 2 untuk sekolah, untuk listrik, untuk air, untuk makan dia 2,5 juta kurang, berarti masuk ke fakir dong. Kalau 3 juta ngepas banget, berarti masuk ke miskin. Jelas ini ya. Apalagi yang cuman dapat 1 juta. 1,5 juta, berarti masuk ke golongan yang tidak mampu, masuk ke fakir. Jelas ini ya. Barakallahu fikum. Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran dan Rasulullah minta kemiskinan. Rasulullah tuh kaya atau miskin? Ini dari sisi harta nih, kita nggak bilang hati beliau orang paling kaya. Wajib untuk jadi orang kaya hati. Tapi kalau untuk harta nih, Rasulullah kaya atau miskin? Miskin Rasulullah itu. Rasulullah pedagang, Rasulullah pengusaha, itu sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi dan rasul. Setelah menjadi nabi dan rasul tidak ada dalil sahih Rasulullah menjual itu kecuali cuma 1. Rasulullah menjual budak milik sahabatnya yang sudah tidak ada lagi harta untuk menafkahi anak istrinya. Dijual budak tersebut dan dikembalikan seluruh penjualan itu kepada sahabat tersebut untuk menafkahi anak istrinya. Hanya itu saja tuh. Tapi kalau untuk membeli, Rasulullah banyak sekali hadisnya. Rasulullah minta perlindungan dari kefakiran. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk wan nifaq war riya was sum'ah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kemiskinan. Mana dalilnya? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadan quta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad qut. Makan hari itu ngepas. Makan hari itu ngepas.
Tuh. Nah ini fakir dan bedanya fakir dan miskin oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala seperti itu. Kemudian yang berikutnya amiluna 'alaiha. Orang yang bekerja di pemerintahan amil zakat, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan DKM, bukan perwakilan. Ya, mereka tidak dikatakan amil zakat kecuali mereka memang perpanjangan tangan dari Baznas, Badan Amil Zakat. Baru dikatakan amil zakat. Kalau ini tolong nih salurin uang zakat saya 1 juta, dia nggak dikatakan amil zakat. Oh saya dapat dong, enggak. Dia nggak dapat. Dia bukan bagian dari Baznas tadi. Ya. Jadi amil zakat ini siapa? Mereka yang bekerja di pemerintahan, yang mengurusi harta zakat, pencatatan, pengambilan, penyaluran. Nah mereka ini. Kemudian wal mu'allafah qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Siapa mereka ini? Siapa yang dilunakkan hati mereka? Orang kafir yang dia jahat. Ganggu orang Islam kalau ke masjid. Dikasih uang, zakat, diam dia nih. Baik-baik aja kepada orang Islam lagi. Ya, Amerika misalnya nih. Jahat dia pada kaum muslimin. Dikasih uang zakat sama Arab Saudi. Nunduk dia. Nah, boleh. Ini ya. Jadi orang kafir yang bisa berubah, tidak mengganggu atau mendolimi kaum muslimin, dikatakan mu'allafah qulubuhum, bisa dilembutkan hatinya. Yang pertama. Yang kedua, orang kafir dia ada kecenderungan untuk masuk Islam, kita kasih harta zakat. Semakin dia senang pada Islam, tapi belum masuk Islam, boleh itu. Masuk Islam lebih afdal lagi. Dia sudah masuk Islam. Kemudian untuk memperkuat keadaannya kita kasih harta zakat, boleh. Orang Islam nih, mu'allafah qulubuhum, baong ya, baong. Tara sholat, nggak puasa Ramadan, kasih uang nih. Tapi nanti sholat ya, nanti puasa ya, siap cenah. Benar sholat 5 waktu di masjid. Mereka mu'allafah qulubuhum. Orang Islam jahat, tapi dikasih uang, dia jadi baik nih. Nah mereka mu'allafah qulubuhum. Jadi bukan hanya yang baru masuk Islam aja mu'allafah qulubuhum itu. Baik. Kemudian wafir riqab, budak yang mau memerdekakan dirinya. Wal gharimin, mereka yang terlilit hutang. Terlilit hutang, dia pinjam uang karena makan kurang, pinjam uang karena sakit. Ya karena hal-hal darurat. Nah ini kasih. Wa fisabilillah. Nah ini yang perlu diperhatikan, fisabilillah. Fisabilillah, mereka yang di jalan Allah maksudnya adalah ghuzah, orang yang berperang di jalan Allah, yang tidak masuk dalam diwan, dalam catatan dalam pemerintahan tentara. Yang tidak masuk dalam, jadi relawan perang. Nah, fisabilillah. Jadi bukan semua orang tuh, bukan ustadz, santri, mereka fisabilillah bukan, fisabilillah mereka. Bahkan bapak-bapak sekarang semua ini, di masjid ini itu fisabilillah. Semua penuntut ilmu yang keluar dari rumah menuju masjid, dia dikatakan fisabilillah sampai dia kembali lagi. Kan begitu dalam hadisnya, setiap ayah, setiap suami mencari nafkah untuk anak istrinya pun dikatakan fisabilillah oleh syariat. Semuanya kita dapat harta zakat dong kalau kayak gitu. Ya. Tapi yang dimaksud dengan fisabilillah di sini adalah al-ghuzah. Mereka para tentara, mujahidun. Jadi dikhususkan lagi, kalau enggak semua orang dapat zakat nih. Tuh. Nah, kemudian wabnus sabil, mereka yang terputus bekalnya, habis bekal mereka untuk melanjutkan ke kampungnya, walaupun dia di kampungnya ini orang kaya nih, banyak di rekeningnya uang, tapi ketika untuk melintasi satu negeri ke negeri ini dia nggak ada ATM tuh. Ya, dia putus biayanya untuk melanjutkan perbekalan. Nah, dia dikatakan ibnu sabil. Siapa yang tidak boleh menerima harta zakat? Yang pertama adalah orang kafir yang membenci Islam. Nggak ada sedikit pun bisa dilunakkan hatinya. Nggak boleh sedikit pun dikasih harta zakat. Dengan harta tersebut dia bisa dia bisa menindas kaum muslimin.
Ya, ini yang pertama. Orang kafir yang tidak bisa dilunakkan hatinya. Yang kedua, keluarga Nabi. Siapa mereka? Banu Hashim dan Banu Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, mereka tidak boleh mendapatkan harta zakat. Diharamkan untuk mereka makan harta zakat, harta sedekah. Siapa lagi yang tidak boleh? Adalah yang wajib untuk dinafkahi. Anak, istri, zakat saya kasihin aja ke anak, saya kasihin aja ke istri. Nah itu nggak boleh itu. Orang tua nggak boleh itu. Tetapi istri boleh ngasih zakat ke suaminya yang miskin. Abdullah bin Mas'ud. Pak cukup Pak. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah. Istri Abdullah Jazakallah khair. Ya, istri Abdullah bin Mas'ud orang kaya, Zainab namanya. Ngasih zakatnya ke suami, ke Abdullah bin Mas'ud, boleh dalam Islam. Ya, jadi ingat ini, harta istri. Jadi istri itu dia punya harta, nggak ada kewajiban istri untuk memberi nafkah, bayar listrik, bayar air, pendidikan anak, beli ke warung, enggak. Yang itu dari uang suami. Ingat ya, harta istri sendiri. Harta suami, anak dan istri punya hak, bukan harta suami, harta istri, enggak juga. Ya, punya hak apa? Hak makan, hak tempat tinggal, hak pakaian. Jelasin insya Allah. Jadi harta istri sendiri. Tuh. Siapa lagi yang tidak boleh? Adalah yang itu kebaikan-kebaikan seperti masjid, pesantren, nggak boleh itu. Jembatan, rumah tahfidz, bikin itu semua, bikin rumah sakit, nggak boleh. Walaupun itu kebaikan, bukan untuk itu zakat. Zakat ke-8 asnaf dan sudah disampaikan tadi, qadarullah waktu yang tidak cukup, sudah masuk waktu adzan maghrib. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.